Amerika Serikat mulai mengizinkan penjualan minyak Iran untuk menekan harga minyak global. Saat hampir bersamaan, Trump juga mengancam akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tak buka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Amerika Serikat mulai melonggarkan sanksi terhadap sebagian stok minyak Iran di laut untuk menambah pasokan dan menekan harga minyak global. Departemen Keuangan AS mengumumkan kebijakan ini melalui situs resminya pada Jumat 20 Maret. AS mengizinkan penjualan minyak dan produk petrokimia Iran yang telah dimuat ke kapal hingga 19 April waktu New York mendatang. Amerika Serikat menerapkan kebijakan ini di tengah harga minyak melonjak hingga 50%, dampak Iran menutup Selat Hormuz dan menyerang sejumlah fasilitas minyak di negara-negara Teluk. Jumat 20 Maret, harga minyak mencapai $112 Amerika Serikat per barel atau tertinggi sejak 2022. Beberapa waktu kemudian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika Teheran tidak sepenuhnya membuka kembali Selat Hormuz. Dalam akun media sosialnya pada Sabtu 21 Maret 2026, Trump menulis, jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam dari saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, dimulai dengan yang terbesar terlebih dahulu. Israel pun menyatakan serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran akan meningkat signifikan dalam beberapa hari mendatang. Israel mengancam akan menyerang infrastruktur andalan Iran. השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארצות הברית נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו תימשך. Iran menjawab ancaman AS dan Israel dengan memastikan akan menyerang balik infrastruktur mereka. Iran klaim angkatan bersenjata dan kekuatan udara Amerika Serikat dan Israel dalam kendali Teheran. اقتدار هوشمندانه نیروهای مسلح و آسمان بالای سرتان در اختیار ماست. این را ثابت کرده ایم. زیرساخت‌هایمان را بزنید، زیرساخت‌های مهمتر و بیشتری از شما را میزنیم. ما همچنان قدرتمندیم و قدرتمند خواهیم ماند. باذن الله. Perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah masuk minggu keempat sejak 28 Februari lalu. Sebagai pertahanan, hingga kini Iran masih menutup Selat Hormuz, urat nadi 20% pasokan minyak dunia bagi sekutu AS dan Israel. Langkah Amerika Serikat membuka akses minyak Iran di tengah ancaman akan menyerang Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Kita bahas sore ini bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, ada Aisyah Kusuma Somantri. Selamat sore, Mbak Aisyah. Selamat sore, Mbak. Ini lagi-lagi yang dibaca Mbak Aisyah, apa sih langkah Trump ini? Kemarin bilangnya katanya akan menyudahi perang. Belum genap 24 jam. Ada lagi bahwa akan menyerang jika Selat Hormuz tidak dibuka selama 48 jam. Yang terakhir membuka penjualan minyak Iran. Sebenarnya langkah apa sih yang lagi diambil Trump saat ini, Mbak Aisyah? Ya, jadi menarik ya kalau kita lihat ini sepertinya ada strategic ambiguity yang dilakukan oleh Trump. Tapi di sisi lain sebenarnya kita lihat langkah yang kemudian dilakukan Trump ini sebenarnya masuk akal. Karena balik lagi kita harus melihat juga strategi yang dilakukan oleh Iran. Sebenarnya Iran ini kan berusaha untuk memainkan long game. Yang kemudian dia incar tidak hanya kemudian kemenangan dari segi militer. Justru Iran ini sebenarnya menerima pain yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Jadi kemudian beban perang yang begitu besar yang diterima dari Amerika Serikat. Tetapi kemudian yang menjadi titik utamanya sebenarnya di sini adalah tekanan dari segi politik dan
dari segi ekonomi. Nah, Trump administration ini sudah mendapatkan kritikan yang sangat keras, baik itu dari dunia internasional maupun dari dalam negerinya sendiri, untuk kemudian bisa menurunkan harga minyak. Karena sejauh ini harga minyak sudah hampir menaiki 50% ya dibandingkan dengan harga awalnya, yang tadinya hanya sekitar 60 sampai 70 dolar per barel, lalu kemudian dia naik sampai sekitar 100 ya. Nah, sebenarnya ini strategi Trump dalam kemudian mengangkat sanksi di Selat Hormuz ini dianggap sebagai salah satu cara untuk bisa stabilizing global economy. Karena dilihat di sini bahwa tadi ya ketika supply-nya naik dan minyak yang kemudian sudah ada di perairan Selat Hormuz itu bisa dibuka aksesnya, kemudian harga di level global ini bisa stabil juga. Jadi sebenarnya ini merupakan sesuatu yang mungkin kelihatannya dari luar counterintuitive, tetapi sebenarnya ini masuk akal ketika kita bicara bahwa ini merupakan cara untuk justru mendelegitimize ya strateginya Iran dalam berusaha untuk menaikkan harga minyak serta menekan global ekonomi di situ. Tapi di sini juga bisa dibaca nggak bahwa jangan-jangan nih Amerika Serikat dalam hal ini adalah Trump ini justru melemah nih dayanya? Yang kita lihat di sini sebenarnya memang mungkin ada beberapa indikator yang mungkin bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah kenaikan harga-harga barang yang disertai dengan kenaikan harga minyak. Yang kedua adalah kemudian oil reserve, karena kemarin kita tahu bahwa beberapa negara yang kemudian dekat dengan Amerika Serikat itu sudah membuka oil reserve-nya. Yang ketiga adalah US-nya sendiri yang kemudian sudah mulai ya kemudian tapping dari oil reserve tersebut, sehingga menimbulkan tadi kekhawatiran dari segi dunia global. Nah, kalau kita lihat di sini memang Amerika Serikat ini ada di dalam strategic disadvantage, karena dari awal kita lihat serangannya ini selalu berpola direct attack gitu ya, melalui siege warfare, dari serangan udara dan lain-lain. Dan kita kira kita perlu menerima juga bahwa Iran ini juga mengalami kerusakan yang luar biasa, terutama karena kemudian fasilitas-fasilitas publiknya serta kemudian pengolahan energinya ini telah terserang oleh Amerika Serikat, serta tadi ya banyak sekali pimpinan-pimpinan politiknya yang juga akhirnya meninggal karena serangan-serangan tersebut. Tetapi perlu kita lihat di sini bahwa ya Amerika Serikat ini tetap punya kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi yang namanya power itu harus dilihat secara kontekstual gitu ya. Tidak bisa kemudian yang namanya direct attack bisa melawan secara langsung sebuah pertahanan yang kemudian dilakukan secara indirect melalui kemudian protracted war, melalui serangan yang ditujukan kepada global economy dan kemudian secara political pressure di dalam negeri. Harus ada kemudian penanganan yang seperti itu. Jadi saya rasa ini adalah bentuk strategi Amerika Serikat dalam menyesuaikan bentuk peperangan dari Iran. Karena pada akhirnya berarti artinya belum tentu bahwa Amerika saat ini melemah begitu ya? Belum tentu. Saya rasa ini merupakan salah satu cara Amerika Serikat untuk bisa menyesuaikan diri kepada pola perang yang kemudian dibentuk oleh Iran. Karena Iran ini sadar bahwa tadi ya kalau heads on itu pasti kalah. Tetapi kemudian akhirnya dia menarik kemudian bentuk peperangannya ke arah protracted war, dan ini merupakan cara Amerika Serikat untuk mengurangi dampak dari strategi Iran di level global. Termasuk gitu. Jadi juga sebenarnya saya rasa Oke, termasuk ya, juga apa-apa, mungkin dari Trump sendiri juga mungkin apakah terdesak juga di dalam internal sendiri karena kan dia akan melangsungkan election lagi ya. Apakah ini juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan setiap kebijakan yang diambil Trump sekarang? Ya, saya rasa begitu karena sebentar lagi midterm election dan kita lihat sebenarnya yang namanya politician pasti tujuannya hanya satu, yaitu terpilih lagi dan mempertahankan tampuk kekuasaannya di negaranya tersebut sehingga kemudian bisa berlanjut ya. Nah, kita lihat jika misalnya suara Republikan ketika midterm election ini merosot, mau tidak mau itu pasti akan disangkut pautkan dengan legacy Trump dalam memulai peperangan ini. Karena sudah mulai ada suara-suara ya dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri terkait kemudian popularitas perang ini yang sangat merosot. Dari awal saja sebenarnya hampir 59% dari masyarakat Amerika Serikat itu menolak peperangan ini, dan sekarang jumlahnya semakin menurun. Nah, itu juga menurut Bloomberg ya gitu. Oke, Mbak, tapi kan ketika Amerika Serikat mengancam jika Selat Hormuz tak dibuka ya selama 48 jam, maka Amerika akan mengancam atau akan menyerang pembangkit listrik. Nah, sebaliknya Iran pun juga memperingatkan akan menargetkan infrastruktur AS dan juga sekutunya jika Amerika berani nih menyerang pembangkit listrik. Apakah ini kemudian sama-sama artinya keduanya punya nyali yang besar akan saling serang ketika Amerika Serikat duluan yang menyerang pembangkit listriknya Iran? Dan Iran akan seperti apa? Nah, saya kira kita harus melihat juga maksudnya karakteristik dari waiver yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini, bahwa
kemudian pengangkatan sanksi ini kan dilakukan secara unilateral terhadap Amerika Serikat ya, oleh Amerika Serikat. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian impose secara wajib ya di dalam kemudian tatanan internasional. Ini juga tergantung terhadap responnya Iran akan seperti apa. Karena kalau dari segi Iran, sebenarnya Iran punya dua opsi saat ini, yaitu yang pertama adalah mengikuti tadi waiver tersebut ya, membuka kemudian perairan Selat Hormuz, lalu kemudian membiarkan 140 juta ya barrel yang kemudian ada di lautan untuk kemudian bisa di shipping. Iran punya keuntungan, yaitu keuntungannya adalah mendapatkan tadi benefit secara ekonomi untuk kemudian bisa funding negaranya, membangun kerusakan perang, serta kemudian bahkan memasok kekuatan perangnya ya. Nah, lalu yang kedua adalah untuk kemudian bisa menolak waiver tersebut, dan ini sah-sah saja sebenarnya dalam hukum internasional. Nah, yang kita lihat di sini bahwa sebenarnya ketika itu terjadi, nah Iran ini sebenarnya akan kemudian memperkuat dan mempertegas strateginya tersebut. Strateginya apa? Nah, strateginya tadi yang menekankan tekanan ekonomi kepada level global, sehingga kemudian tekanan terhadap Amerika Serikat sangat kuat, sehingga tadi terdapat juga tekanan politik di dalam negerinya, karena tadi masalah ekonomi tersebut ini tidak bisa terselesaikan ya oleh kemudian Presiden Donald Trump. Jadi ada dua pilihan tersebut. Nah, sejauh ini kalau kita lihat belum ada statement resmi dari pemerintah Iran terkait kemudian waiver Amerika ini. Nah, kita lihat seperti ya. Ya, jadi Mbak Isya, artinya adalah Iran bertahan dengan menutup Selat Hormuz, tapi satu sisi Amerika Serikat mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika Iran tidak membuka. Berarti artinya dua-duanya masih mempunyai daya tawar yang, ya saya tidak tahu nih, yang mana yang harus duel mengalah dan yang mana harus kemudian tetap bertahan. Ya, saya rasa ini sangat tergantung ya. Karena tadi sekali lagi kita belum bisa mendapatkan dan memprediksi apa yang akan dilakukan Iran. Karena Iran belum memberikan statement resmi dari pemerintahnya. Apabila kemudian ini terjadi ya, maka kemudian akan ada 30 hari ya, relief dari segi harga minyak dunia. Tetapi kalau misalnya tidak, berarti kan Iran tetap memilih untuk kemudian bisa bertempur, tetap memilih strategi yang konfrontatif. Nah, apabila misalnya seandainya Amerika Serikat menyerang fasilitas strategi energi Iran, maka yang kemungkinan akan terjadi adalah sebenarnya tidak hanya kemudian krisis di level global, tetapi kemudian juga krisis di masyarakat Iran itu sendiri. Saya rasa itu kemudian cara-cara yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat sekali lagi untuk mengimbangi tadi strategi Iran dengan kemudian tidak menyerang membabi buta, tetapi secara prosesi menyerang infrastruktur strategisnya Iran, sehingga Iran kehilangan kapasitas untuk bisa bertahan, baik itu secara ekonomi dan kemudian secara resilience dan moral bangsanya. Oke, berarti artinya itu juga masih harus menunggu 48 jam apakah Amerika akan berani, dan satu sisi juga dengan terbuka Selat Hormuz ini atau dengan membuka kembali penjualan minyak Iran, apakah Iran kemudian berani juga ya untuk sebaliknya begitu ya Mbak? Ini berarti masih wait and see sama-sama ya Iran dan Amerika ya? Betul. Mbak Isya, terima kasih untuk ulasannya. Selamat sore Mbak Isya. Dengan senang hati Mbak, selamat sore.